Kita kembali kepada satu hipotesis bahwa bangsa China itu migrasi dari wilayah Sinai menuju ke timur, dan dari sinilah terjadi beberapa kemiripan yang dipahami oleh orang Yahudi dan orang-orang China, karena di sini
Kemungkinan mereka adalah bangsa-bangsa yang saat itu hidup secara nomaden di wilayah Sinai, dan Sinai adalah tempat di mana Musa menerima hukum Torah, sehingga apa yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel saat itu juga didengar atau dipahami oleh para ancestor dari orang-orang China sebelumnya, sebelum mereka bermigrasi dari Sinai menuju ke timur. Nah, ini pembahasan yang dibahas oleh Rabbi Efraim Palvanov. Menarik. Ini bukan kemutlakan kebenaran. Ini hanya hipotesis. Tapi hipotesis ini menarik. Yang dapat kita lihat dari sini ada signifikansi, ada kemiripan apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Chinese dalam kebudayaan mereka dan juga filsafat mereka. Misalnya di sini ada filsafat huruf. Filsafat huruf Ibrani juga ada kaitannya dengan filsafat huruf Tiongkok, yang dimana filsafat huruf Ibrani yang juga memiliki piktogram di sini Anda lihat Aleph, Aluf, kepala kerbau, yang artinya champion. Bet merujuk kepada rumah. Gimel merujuk kepada nursing, perempuan yang nursing putra-putrinya. Kemudian dalet pintu. Demikian juga dalam aksara-aksara Tiongkok juga berpikir secara piktogram seperti pemikirannya orang-orang Yahudi. Musa zaman dahulu menulis Torahnya tentu saja dalam bentuk-bentuk yang paleo. Huruf kunonya orang Yahudi itu dalam bentuk piktogram. Paleo Hebrew itu piktogram seperti huruf hieroglifnya orang Mesir. Kenapa? Karena memang Musa sekolahnya kan di Mesir. Kita harus ingat dulu sebelum Musa 400 tahun sebelumnya ada orang yang sangat berhikmat. Siapa namanya? Yusuf. Nah, karena Yusuf orang yang sangat berhikmat di Mesir, ada kemungkinan besar bahwa Yusuf mendirikan institusi pendidikan. Maka dimungkinkan Musa yang adalah Prince of Egypt mengerti bahasa Ibrani atau mengerti tulisan-tulisan Ibrani. Dan tulisan Ibrani Paleo Hebrew mirip dengan hieroglifnya Mesir. Kenapa? Karena yang menulis Torah sekolahnya di Mesir. Dan ada kemiripan-kemiripan itu, transfer budaya antara orang Mesir dan orang Israel, karena orang Israel keturunan Yakub tinggal di situ. Ya. Nah, misalnya di sini ada filsafat huruf gematria. Bahasa Ibrani untuk gembala, shepherd, itu roeh. Kalau dihitung secara gematria itu 275. Ini filsafat huruf Ibrani. Dan gembala atau herd, kawan domba dalam bahasa Ibraninya itu eder. Eder itu kalau dijumlah secara gematria, ayin nilainya 70, dalet nilainya 4, res nilainya 200, dijumlah 274. Nah, pertanyaannya, kenapa kawanan domba dengan gembala ada selisih 1? Kenapa? Karena kawanan domba tanpa gembala memang kurang 1. Maka kemudian kepemimpinan Semitik, bahkan yang terjadi sampai hari ini dan diserap oleh gereja adalah sistem penggembalaan. Kalau ada suatu kawanan tanpa gembala, tanpa pemimpin, maka tidak akan ada persatuan. Demikianlah filsafat huruf Ibrani. Dan juga ada filsafat notarikon, siman. Nah, saya memberikan contoh di sini pengetahuan knowledge. Da'at bahasa Ibraninya berasal dari akar kata da. Nah, da itu terdiri dari huruf dalet, simbolnya itu adalah pintu. Kemudian ada ain, simbolnya apa? Mata. Pintu dan mata. Nah, maka pengetahuan dilambangkan dengan pintu mata. Jadi apa sih makna pintu mata itu? Maka pengetahuan adalah pintu bagi mata kita. Zaman dahulu tendanya orang Ibrani itu nggak punya jendela. Jadi kalau untuk melihat keluar mereka harus buka pintu keluar, mendongakkan kepalanya di luar jendela untuk mengetahui keadaan sekelilingnya. Jadi di sini pengetahuan menjadi pintu bagi mata kita. Kalau Anda nggak punya pengetahuan, seperti orang buta. Nah, itulah yang difikirkan oleh orang-orang Ibrani di dalam filsafat huruf mereka.
Dan juga di sini yang sering saya tampilkan, Adam. Adam itu juga punya filsafat huruf siman yang memiliki simbol-simbol aksara-aksaranya. Adam terdiri dari huruf Alef dan Dam, Dalet Mem. Alef itu adalah lambang dari Elohim, Aluf, champion, yang terutama, lambang dari Allah. Kemudian di sini Dam, Dam itu artinya darah. Makhluk berdarah yang memiliki karakter Allah yang dihembusi nismat hayim oleh Allah, Kejadian 2 ayat 7, hanya manusia Adam. Maka hanya Adam yang menjadi mandataris Allah di bumi. Bukan gajah, bukan harimau, bukan kucing, tapi manusia. Karena hanya manusia yang memiliki karakter Allah. Nah, inilah filsafat huruf piktogram siman notarikon. Dan notarikon, ilmu notarikon seperti ini, ilmu siman seperti ini juga dipahami oleh orang-orang Tiongkok. Ada filsafat huruf piktogram yang berhubungan dengan Torah, yaitu kitab Kejadian. Kenapa kok ada hubungannya? Seperti yang disampaikan oleh Rabbi Palvanov tadi, bahwa memang orang-orang China adalah bangsa yang bermigrasi dari Sinai, yang pernah bersentuhan dengan Musa ketika Musa menerima hukum Allah di Gunung Sinai, yang mereka mendengar pengajaran-pengajaran Musa, sehingga huruf-huruf piktogram dalam aksara Ibrani itu mirip dengan pemikiran filsafatnya orang Ibrani. Dan ini saya bahas di dalam buku saya, Parashat Noah, pada halaman 501. Kita akan belajar mengenai aksara Mandarin dalam hubungannya dengan Alkitab Ibrani, Bereshit, Kitab Kejadian. Aksara dalam bahasa Mandarin, Hanzi, bukan aksara yang berbasis alfabet. Karakter katanya adalah singkatan dari kombinasi simbol gambar. Peneliti seperti Dr. Ethel Nelson dan Kang C.H. dan E.R. Nielsen telah mengadakan penelitian bersama dan menerbitkan tentang pentingnya bahasa ini. Bahasa Mandarin dibangun atas gambar, grafis, piktogram. Dalam bahasan ini saya menggunakan karakter Tiongkok kuno, jadi bukan yang aksara baru setelah perubahan oleh Mao Zedong ya. Saya akan membahasnya dalam aksara Tiongkok kuno, tradisional Chinese, yang dibangun di atas piktogram atau grafik yang memiliki arti dalam grafis originalnya, yang membuatnya lebih mudah untuk memahami beberapa makna secara filosofis. Simbol yang paling sederhana digabungkan untuk membuat simbol gabungan yang menunjukkan kata yang dapat dipahami dalam suatu frasa. Jadi satu huruf itu bisa kita maknakan di dalam satu frasa. Persis seperti Adam tadi. Adam itu bukan cuma kata, tetapi suatu frasa. Makhluk berdarah yang memiliki karakter Allah. Itulah Adam. Demikian pula cara berpikirnya di dalam filsafat huruf dalam piktogramnya orang-orang Tiongkok. Misalnya di sini, bagaimana munculnya huruf Fu, Fu yang artinya husband. Ini adalah aksara tradisional Chinese-nya. Ternyata ini merupakan suatu evolusi dari penulisan secara piktogram yang merujuk kepada laki-laki yang memiliki outfit tertentu pada rambutnya di sini. Laki-laki Chinese, gaya rambutnya seperti ini, ya, atau seperti topi di sini, kemudian berubah dalam huruf paleo mereka menjadi seperti ini, dan berkembang menjadi huruf seperti ini. Jadi gambar ini memberikan ilustrasi perubahan aksara Tiongkok secara evolutif dari yang paling kuno hingga yang kita kenal hari ini. Dan kita menjelajahi perubahan salah satu contoh pada aksara Fu yang artinya suami. Ada petunjuk piktografik ke masa lalu yang misterius itu tetap tersembunyi selama ribuan tahun, bahwa piktograf Tiongkok kuno ini menjadi saksi bisu seperti sidik jari yang khas menjadi bukti pemahaman peristiwa sejarah yang mirip dengan yang dilaporkan di dalam Kitab Kejadian. Secara khusus, detil dari simbol kata ini adalah petunjuk yang menunjukkan bagaimana orang Tionghoa paling awal pasti telah mengetahui fakta dasar dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 11.
pada saat piktograf Tiongkok ini ditemukan dan dapat dihubungkan pada sejarah manusia yang persis dengan yang dicatat dalam kitab Kejadian. Banyak karakter dialek Chinese kuno dibangun secara langsung yang dapat ditarik hubungannya dengan apa yang dicatat di dalam kitab Bereshit, kitab Kejadian. Dan tradisi Chinese kuno ini menunjukkan penyembahan kepada Sang Ti. Anda harus ingat bahwa tradisi Chinese kuno, mereka percaya kepada sesembahan dewa yang monoteisme. Dan mereka sebut sebagai dewa langit adalah dewa yang tertinggi di dalam agama tradisional Tionghoa. Sangti, Sangti, dewa langit, ini adalah monotheism Chinese. Yang disembah sebagai kekuatan spiritual yang tertinggi dan mereka mempersembahkan korban kepadanya. Nah, kepercayaan kepada Sangti, dewa langit ini sering dirujuk sebagai monoteisme dalam kepercayaan Tiongkok kuno. Karakter Sangti adalah karakter untuk kaisar. Dan ada tambahan di atas surgawi. Nah, Sangti. Ada sang ini artinya di atas, above, di langit. Ti di sini raja. Dalam tradisi Israel, sering menggunakan terminologi Shamaim. Ya, Anda ingat di Perjanjian Baru, kerajaan Allah dan kerajaan sorga, kerajaan langit itu adalah kata yang berkaitan. Demikian pula dalam pemahaman orang Chinese kuno. Merujuk Tuhan yang Maha Kuasa itu di langit, di Shamayim, Sangti. Nah, hal ini tentu saja berkaitan dengan apa yang diyakini oleh bangsa Tiongkok kuno yang menyadari adanya Sangti, raja di atas segala raja-raja yang disebut oleh orang Ibrani sebagai Melek Haolam, raja semesta yang bertahta di Shamayim, di sorga, di langit, sang, di atas. Nah, mirip kan? Cara berpikirnya secara piktogram. Jadi inilah origin kepercayaan Tiongkok, yaitu penyembahan kepada Sangti. Pada tahun 653 sebelum Masehi adalah perkiraan Siddhartha Gautama lahir. Demikian pula dengan filsuf Tiongkok Kongfuzi atau Confucius. Filsuf Tiongkok yang lain yaitu Lao Tzu, dia sudah muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi, baru kemudian Islam muncul pada abad ke-7 Masehi. Sedangkan kitab Torah ditulis oleh Musa pada abad ke-15 sebelum Masehi. Jadi kemungkinan kesamaan yang dipahami oleh orang-orang Tiongkok untuk merujuk kepada dewa yang mereka sembah, yaitu dewa langit, ini merujuk kepada Torah yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kita ambil kata Chao. Chao itu artinya membuat, to create, to cause. Nah, dan ini merupakan penggabungan dari beberapa aksara. Ya, namanya siman, seperti filsafat hurufnya orang Ibrani. Allah yang Esa menciptakan alam semesta dengan berfirman. Kau berbicara. Dan mari kita gali filosofis pada piktogram aksara Tiongkok yang penuh filosofi ini. Karakter Chao adalah penggabungan dari beberapa aksara. Pertama adalah kau, yang artinya berbicara, memberitahukan, berfirman. Dan kemudian ada kata pie, itu artinya bergerak hidup. Kemudian ada tanah, bumi. Kemudian ada mulut. Ya. Nah, kemudian ada chuo. Chuo itu artinya berjalan. Sehingga makna aksara Chao, ya, Chao ini membangun satu dasar filosofis bahwa manusia diciptakan dari tanah dan ia dapat bergerak hidup oleh mulut, nafas dari Allah yang berfirman. Nah, Anda bisa membaca ini dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28,
dan Kejadian 2 ayat 7, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Ibrani 11 ayat 3. Bahwa pada penciptaan manusia, Kejadian 2 ayat 7, Tuhan membentuk manusia dari tanah. Tuh. Dan Tuhan membuat manusia berbicara, kau, dengan mulutnya. Nah, ini yang kita bahas di dalam sejarah manusia ke-15. Di Adam lerua mimalea. Dan Adam menjadi roh yang berbicara. Kejadian 2 ayat 7. Dan itu mirip dengan aksara Chow. Manusia yang diciptakan Tuhan dari tanah, yang dihembusi dari mulutnya yang dapat berbicara. Menarik kan? Pada Kejadian 2 ayat 7, Fayehi ha'adam lenefesh chaya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, diterjemahkan oleh Targum Jonathan menjadi di Adam lerua mimalela, manusia itu menjadi roh yang berbicara. Kemudian ada aksara cho di sini, artinya berjalan, yang dapat kita hubungkan bahwa Hashem, Tuhan, memberikan mandat kepada manusia itu untuk mengusahakan Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15, dan pemahaman ini tampaknya penafsiran yang menyatakan bahwa Allah menciptakan Adam dalam keadaan dewasa ini dapat diterima, ya, karena dia mengusahakan Taman Eden itu. Nah, ada juga bahasan mengenai besok. Besok itu Mingtian, ya. Sudah kita bahas minggu yang lalu, Mingtian. Ming itu terdiri dari aksara Re dan Ye. Re itu matahari, Ye itu bulan. Dan ini langit Mingtian. Apa sih Mingtian itu besok artinya kan? Apa sih besok? Lihat ke langit. Kalau sudah melewati matahari dan bulan, Ye, itu ya besok. Periode hari besok yang memang ditandai dengan terlewatinya matahari bersinar dan bulan yang bersinar. Inilah ilmu olah pikir yang luar biasa yang ditampakkan pada karakter huruf dan tulisan yang mirip dengan simannya atau notarikonnya filsafat huruf Ibrani. Sekarang ada aksara Chen. Chen itu artinya field, farm, garden, taman. Nah, Anda tahu di sini Chen terdiri dari dua kata atau dua karakter huruf. Yang pertama Wei yang artinya boundary, dan kemudian ada 4 arah, ya. Ada 4 arah di sini merujuk kepada 4 bagian sungai. Dan ini ditulis dalam Kejadian 2 ayat 11 sampai 14 bahwa Taman Eden dialiri oleh 4 sungai. Yang pertama Pishon, kedua Gihon, Tigris, dan Efrat. Tigris itu Hiddekel dan Efrat. Nah ini. Cocok nggak sih? Anda bilang cocok lagi boleh. Tapi cocok. Iya kan? Contoh yang lainnya. Ada aksara Yen. Nah, Yen ini artinya taman. Alkitab mencatat bahwa ada Adam dan istrinya berada di Taman Eden. Huruf taman dalam bahasa Mandarin ini jelas menggambarkan bagaimana taman itu. Yen terdiri dari tu di sini, tu, ya, ada kata tu. Terus kemudian ada ko, mulut, mulut. Ada wei, boundary di sini, kotak besarnya ini. Nah, kemudian ada ren, ren dan ren lagi. Wow. Kenapa kok harus ada 2 ren? Jadi aksara yen, taman, memiliki detail filosofi yang luar biasa di dalamnya. Kejadian 2 ayat 7 mengungkapkan bahwa Tuhan menjadikan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya. Dari mulut Tuhan ke dalam hidungnya Adam. Jadi di dalam taman itu dijaga, ya, taman. Nah ini boundary yang kotak besar yang di luar ini dijaga oleh 2 orang. Siapa mereka? Adam dan Hawa, Adam dan istrinya. Dan ini cocok dengan Kejadian 2 ayat 21
sampai 22. Menarik kan? Dan contoh yang lain. Ada aksara Shi. Shi itu artinya barat. Kenapa barat? Itu terdiri dari 3 karakter seperti ini. Yang pertama ada aksara I. I itu artinya pertama. I. Ya. Yang atas di sini I. Kemudian ada aksara kemudian ada aksara Wei, boundary, closure di sini. Nah, yang dikelilingi di sini. Atau di ini juga bisa merujuk kepada kuo, negeri. Apa sih maksud dari aksara si ini? Kejadian 2 ayat 7 mencatat penciptaan Adam, manusia pertama, yang juga disebut anak Allah, Lukas 3 ayat 38, di mana Allah menempatkan Adam tidak di sembarang tempat, tetapi ada di suatu tempat yang khusus, boundary. Namanya Taman Eden. Dan letak Taman Eden ini ada di Mesopotamia, yang sekarang itu bisa kita identifikasi. Ada aliran 2 sungai, yaitu Sungai Tigris dan Efrat. Saya barusan ke sana bulan November yang lalu. Yang secara geografis Mesopotamia ini berada di sebelah barat daratan Tiongkok, China. Maka demikianlah makna aksara si barat memiliki cerita yang memiliki hubungan dengan kitab Kejadian. Believe it or not. Kemudian ada aksara Chin. Chin itu artinya terlarang atau dilarang. Ini juga terdiri dari beberapa bagian lambang-lambang huruf. Yang pertama, mu. Mu, pohon. Kemudian ada lin, wood, ya, hutan. Kemudian ada se. Se itu peringatan. Nah, jadi di sini ada mu, kemudian ada lin, ada se, ya, peringatan. Dasar filosofis yang dapat kita petik mengapa huruf larangan memakai huruf wood forest yang terdiri dari 2 kayu pohon, wow, dan pemberian signal peringatan se. Bukankah larangan yang diberikan kepada manusia pertama di taman yang secara spesifik memiliki 2 pohon khusus? Apa itu? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan juga pohon kehidupan. Dan bandingkan ini pada Torah, yaitu Kitab Kejadian 2 ayat 8-9 dan 17. Otak-atik katuk, kebetulan? Ya, kebetulan. Makanya Rabbi Palvanov tadi mengatakan ada banyak signifikansi pemikirannya orang Chinese dengan orang Yahudi. Kemudian ada aksara Hui. Hui artinya demon, setan, clever. Karena memang ular itu ular yang pintar kan. Nah, terdiri dari aksara pertama Pie, bergerak. Kemudian ada Qian, artinya garden. Kemudian di sini ada ya, Kemudian ada Se, secret. Nya ada di sini, kemudian se-nya ini. Ya, gardennya di sini. Pie-nya di sini. Jadi Pie, kemudian ada Qian, kemudian kemudian se. Nah, aksara Hui, setan ini telah melukiskan keadaan di Taman Eden saat itu di mana ada pergerakan diam-diam di Taman Eden untuk datang mempengaruhi manusia itu. Ada pepatah Tionghoa, jika sesuatu dilakukan dengan rahasia dan diam-diam karena tidak ingin diketahui orang lain, itu disebut dengan kui-kui cung-cung atau kui-kui sui-sui, agar cepat menghilang. Ya, jadi ini cara berpikirnya orang Tiongkok yang mirip dengan cara tulisnya orang Ibrani. Kemudian ada aksara mo, artinya iblis. Mo. Aksara mo ini juga
gabungan dari beberapa karakter. Zhen. Zhen itu artinya naungan. Kemudian ada Lin, Woods, kemudian ada Kui. Nah, Kui tadi kita sudah belajar setan, ya. Dari gabungan aksara-aksara yang membentuk aksara Mo, artinya setan, melukiskan keberadaan iblis di taman yang berpohon-pohon yang luas. Nah, ini merujuk kepada Taman Eden. Dan secara diam-diam rahasia, nah, rahasia dia mendatangi anak Tuhan, ya, di Taman Eden untuk membohonginya. Karena memang sifat iblis adalah sembunyi-sembunyi untuk membohongi. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, ayat 13 sampai 15. Ya. Nah, kemudian ada aksara she, artinya to begin atau mulai. Terdiri dari beberapa aksara, 3 aksara. Yang pertama ni, perempuan. Ya. Kenapa kok perempuan itu hurufnya begini? Ini kan seperti perempuan kalau duduk itu harus menyilang. Nah, ini kan ni. Kemudian ada se, kemudian ada ko, mulut di sini. Nah, Anda tahu permulaan adanya dosa akibat si perempuan itu terperdaya dan ia makam dengan diam-diam, secret, ya, masuk ke dalam mulutnya, nggak ada apa-apa. Dan ketika nggak ada apa-apa, nggak apa-apa kok makan. Dia kasih ke suaminya. Dan suaminya ikut makan walaupun dia tahu itu dilarang. Dalam Kejadian 2 ayat 17. Nah, namun karena Kejadian 3 ayat 5 mengatakan kalau kamu makan ini menjadi seperti Allah. Dan itulah yang membuat manusia tamak. Manusia makan buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bukan karena lapar. Tapi karena ketamakan mereka ingin menjadi seperti Allah. Dan disitulah manusia memberontak kepada Allah. Dan itulah pemberontakan yang pertama di Taman Eden yang menyebabkan manusia harus mati. Mati secara kekal. Dosa itu harus dibayar dengan kematian. Kemudian ada aksara greedy atau ketamakan. Lan. Nah, terdiri dari 3 karakter. Yang pertama, mu, pohon. Lin, hutan, woods, dan ni. Wah, perempuan lagi nih. Kenapa kok tamak itu dari perempuan? Nah, perempuan itu kan terperdaya oleh rayuan si ular, Kejadian 3 ayat 5. Kalau kamu makan buah ini, menjadi seperti Allah. Dan di sini jelas terbaca ketamakan yang membuat orang lupa janji setia dan lupa perintah Tuhan. Pengabaian ini dilakukan oleh manusia di Taman Eden. Dan ini juga terjadi sampai hari ini. Banyak suami-suami menjadi korupsi di kantornya gara-gara istrinya teriak, "Papa, tetangga kita punya rumah baru, punya mobil baru, punya barang baru, furniturnya ganti, kita kok enggak?" Akhirnya suaminya korupsi deh. Atau gara-gara suami-suami yang tidak setia dengan istrinya karena terpikat dengan perempuan lain, terjadilah dosa yang bermacam-macam. Jadi manusia pertama yang terperdaya oleh rayuan dari ular itu adalah memang perempuan. Dosa datang dari perempuan, tapi yang mengeksekusi adalah suaminya. Dan itulah ketamakan manusia di Taman Eden ini yang terjadi karena manusia ingin menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5 sampai 6. Kemudian ada aksara luo, artinya telanjang, naked, tidak memakai penutup tubuh atau baju. Nah, ya, ifu itu kan baju. Baju, kemudian ada kuo. Kuo itu artinya buah. Ya. Sui kuo, nah itu kan buah. Nah, kuo itu artinya telanjang, naked, tidak memakai baju tubuh, tidak memakai penutup tubuh baju. Nah, dan ini merupakan penggabungan dari aksara yaitu artinya baju dan yang kedua adalah buah. Kejadian 3 ayat 7 sampai 10 menuliskan dosa Adam di Taman Eden menyebabkan ia mengetahui bahwa dirinya telanjang karena dia melanggar hukum Tuhan yang melarang makan buah itu.
guo, sui guo. Ya. Pengetahuan baik dan jahat. Kejadian 2 ayat 17. Kemudian ada aksara tuo. Nah, artinya apa ini tuo? Artinya bersembunyi. Terdiri dari beberapa karakter, gabungan karakter. Yang pertama adalah sen, tubuh, chi, beberapa, dan di sini mu, pohon. Aksara tuo bersembunyi setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang yang membuat mereka bersembunyi di balik pohon-pohon. Mereka telah melanggar perintah Allah. Nah, jika dirangkum, maka aksara tuo ini diartikan oleh beberapa orang di belakang pepohonan. Nah, ini juga tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 8 dan 10. Cocok? Cocok logi? Terserah. Tapi cocok kan? Nah, sekarang ini menarik. Aksara adil. Keren ini. Dan saya juga kalau melihat aksara ini menjadi ikut terenyuh, ikut bergetar. Roma 6 ayat 23a menulis upah dosa adalah mati. Dan ini adalah suatu midras dari Rabi Shaul yang terkenal. Kita mengimani apa yang ditulisnya adalah ilham dari Roh Kudus, bukan ciptaan dia sendiri. Namun demikian, ungkapan ini bukan origin dari Rabi Shaul, tapi ini memiliki dasar dari kitab Torah yang menulis hukum larangan yang pertama yang diucapkan Allah kepada Adam di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan Kejadian pasal 3 mencatat kejatuhan Adam ke dalam dosa dan masuk kepada konsekuensi kematian. Kamu kalau makan buah itu, kamu mati. Tetapi Allah tidak menginginkan kematian itu. Di Taman Eden, Allah telah melakukan keadilannya. Bahwa upah dosa yang adalah mati itu, dia gantikan dengan kematian binatang yang tidak berdosa sebagai ganti nyawa dari Adam, yang seharusnya mati pada hari itu. Inilah tipologi kematian tukar guling yang pertama, yang nantinya akan digenapi oleh Sang Mesias, anak domba yang menghapus dosa dunia. Diucapkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Dan menariknya, piktograf aksara Tiongkok I yang artinya adil, justice, righteousness, terdiri dari dua gabungan aksara yang memiliki makna filosofis yang alkitabiah. Wow, saya melihat ini, membaca ini sangat terkesima sekali. Ya, jadi Tuhan telah menetapkan cara bebas dari mati, mati dibayar mati. Itulah makna yang ditulis di dalam Kejadian pasal 3. Yang disebut dalam istilah teologis itu menjadi genealogi ibadah sakramental. Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa gara-gara Adam makan buah itu, yang menyebabkan kematiannya. Tuhan nggak ingin Adam mati, tetapi Tuhan menjatuhkan kematian itu kepada pihak lain yang nggak ikut berdosa. Maka di sini ada suatu hukum yang baru, yaitu cara bebas dari mati, mati dibayar mati. Nah, itulah makna aksara I, adil. Yang aksara pertamanya itu terdiri dari yang artinya domba. Terus kemudian ada kata wo, aku. Aku diganti dengan domba. Kematianku diganti dengan domba. Dosa tidak dapat diampuni dengan cara hanya menyatakan dosamu sudah diampuni. Nggak bisa. Karena Tuhan terikat dengan hukumnya sendiri.
Pada hari engkau makan, pastilah engkau mati. Tuhan tidak dapat mengingkari hukumnya sendiri. Maka harus ada pihak lain yang ketiban sampur mendapatkan konsekuensi dari kematian itu. Dan mati dibayar mati. Maka ada peristiwa Allah inkarnasi ke bumi. Dengan cara menjadi anak domba yang menghapus dosa dunia. Dalam kematiannya yang berdarah di kayu salib, maka Tuhan Yesus berseru, Tetelestai. Nislam sudah selesai. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel di sepanjang perjanjian lama sebagai tipologi lambang dari kematian Sang Mesias pada saatnya nanti digenapi dengan cara kematian Allah yang inkarnasi, yaitu Yesus Kristus, untuk memenuhi tuntutan upah dosa adalah mati. Hutang dosa yang setara dengan kematian kekal telah dibayarnya dengan cara yang lunas dengan darahnya sendiri. Inilah keadilannya. I. I. Yang terdiri dari domba dan aku. Domba yang menggantikan aku. Ada Yesus sebagai anak domba Allah yang menggantikan diriku sehingga diriku tidak mendapatkan kematian yang kekal. Memang kita mendapatkan kematian tubuh ragawi yang fana ini, tetapi itu menjadi pintu masuk untuk kekekalan. Yang dimana nanti kita akan bersama-sama hidup dengan Kristus di langit baru dan bumi yang baru. Adil. Kemudian ada aksara Ci. Ci itu artinya pengorbanan, to sacrifice, yang terdiri dari 3 aksara. Yang pertama, ro. Ro itu apa? Daging. Kemudian ada yo. Again, lagi. Kemudian ada se, peringatan. Jadi di sini ada peringatan yang ditetapkan di dalam Alkitab, yaitu adanya kematian tukar guling yang telah diperagakan Allah pertama kalinya di Taman Eden, bahwa dengan adanya kematian binatang yang tidak berdosa, yang kulitnya diambil oleh Allah sebagai pakaian bagi Adam untuk menutupi aib ketelanjangan Adam. Kejadian 3 ayat 21. Maka hukum upah dosa adalah mati. Kejadian 2 ayat 17 dan Roma 6 ayat 23a, yang dosa itu harus dibayar dengan kematian dan darah itu setara dengan nyawa. Ya. Nah, jadi inilah arti pengorbanan, to sacrifice. Ada daging, Allah yang menjadi daging, yang berkali-kali dulunya itu sebagai peringatan, kemudian digenapi dengan adanya Allah yang menjadi daging. Yang dulunya itu hanya daging-daging binatang sebagai lambang-lambangnya, kemudian digenapi dengan Allah yang menjadi daging. Ensargi atau inkarnasi. Pengorbanan dengan memberikan persembahan daging dari makhluk berdarah. Kemudian diulang-ulang di sepanjang perjanjian lama mulai dari zamannya Kain dan Habel. Kenapa hanya persembahan Habel yang diterima? Karena persembahan Habel mengandung daging dan darah. Persembahan Nuh juga mempersembahkan binatang berdarah. Abraham juga demikian. Sampai nanti berulang-ulang. Dan sampai digenapinya semua pengorbanan itu oleh Allah yang menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14, dia mati di kayu salib sebagai pembayaran yang sah sampai lunas atas hutang dosa manusia. Yohanes 19 ayat 30, Kolose 2 ayat 14. Demikianlah ketentuan Alkitabiah tentang pengampunan dosa yang memberikan pengorbanan daging dari makhluk yang berdarah, tercemin dari aksara Ci ini. Kemudian ada aksara Ren. Ren itu artinya sabar. Sabar itu gimana sih? Aku marah, tapi aku nggak boleh marah. Aku harus menahannya. Nah, gimana sih caranya menahan marah itu? Digambarkan dengan cara apa? Di dalam huruf Chinese Tiongkok kuno ini. Kata Ren, sabar,
adalah hidup, ya, pie, sesuatu yang bergerak, hidup, pie. Kemudian ada tao, kemudian ada hati. Nah, jadi kesabaran itu adalah hidup dengan hati yang tertusuk pisau. Itu namanya sabar. Kejadian pasal 6 kita sudah pelajari secara lengkap. Setelah kejadian perkawinan campur antara putra-putra Allah yang saleh, yaitu keturunan Set, dan anak-anak perempuan keturunan Kain yang fasik, sehingga melahirkan generasi yang fasik yang lebih besar, merajalela di bumi, dan itu menjadikan kejahatan mengglobal di dunia ini. Kemudian Allah menjadi naham, bersedih terhadap keadaan itu. Namun Allah tetap bersabar, bagaikan hidup dengan hati yang tertusuk-tusuk pisau. Maka Allah memberikan waktu, tenggat waktu selama 120 tahun agar manusia itu bertobat. Hingga bencana air bah itu diturunkan. Ternyata nggak ada yang mau bertobat kecuali yang 8 orang yang adalah keluarga Nuh itu. Kesabaran adalah kata yang mudah dikatakan tapi sulit untuk dilaksanakan. Kenapa sulit? Karena seperti hatimu tertusuk-tusuk pisau. Dan itu ada di dalam kehidupanmu. Ya. Nah, jadi sikap sabar adalah bagaikan seorang yang sedang menjalani kehidupan dengan mengiris hatinya di dalam keheningan. Sifat ini merupakan salah satu karakter Allah yang panjang sabar, erek apaim, bahasa Ibrani-nya. Dan di sini Allah menunggu dalam kesabarannya selama 120 tahun agar manusia dapat bertobat dari kejahatan mereka. Setelah tenggat waktu itu selesai, Allah melaksanakan penghakimannya dengan mendatangkan banjir yang besar yang memunahkan segenap makhluk hidup di darat dan hanya menyisakan Nuh dan keluarganya yang berjumlah 8 orang itu bersama bermacam-macam makhluk hidup di dalam perlindungan bahtera yang telah diperintahkan Allah untuk dibangun oleh Nuh itu. Nah, Nuh bersama keluarganya totalnya berjumlah 8. Nah, ini kenapa orang Cungkok suka angka 8. Angka 8 itu artinya hidup. Karena kehidupan bermula dari 8 orang yang ada di bahtera itu. Dan suka warna merah, karena warna merah sebagai tanda darah yang menjadi suatu perjanjian mati ganti mati, tukar guling kematian, manusia yang ditebus dengan persembahan binatang-binatang yang berdarah. Nah, kemudian ada aksara Hong. Hong itu artinya banjir. Nah, terdiri dari shui. Shui itu air. Kemudian ada Gong. Gong itu total. Seluruhnya. Nah, kata Gong ini terdiri dari aksara Gong together menjadi satu. Nah, kemudian ada aksara angka 8. Jadi di sini banjir di dalam bencana air bah ada satu keluarga yang disatukan. Dari bencana air itu ada 8 orang. Kebetulan, bagaimana dengan hipotesis tadi dari Rabbi Palvanov tadi yang menyatakan bahwa orang-orang, sebagian masyarakat yang nomaden yang sudah ada di Gunung Sinai turut ikut menjadi pendengarnya Musa yang kemudian mereka bermigrasi ke arah timur yang menjadi bangsa China. Mungkin nggak sih apa yang sudah kita pelajari semua ini? Tampaknya cocok ya. Tapi tetap ini bukan kemutlakan. Ini hanya hipotesis. Tetapi hipotesis ini sangat menarik, kan? Kemudian ada aksara Chuan. Nah, Chuan ini artinya bahtera atau kapal besar. Dan ini terdiri dari aksara Chou, kemudian ada aksara Pa, 8, kemudian ada aksara Ko. Ya. Apa maksudnya di sini? Bahwa di dalam kapal yang besar itu, di dalam Chuan,
kapal yang besar itu yang dibangun oleh Nuh dihuni oleh 8 manusia di dalamnya. Yang mereka bisa berbicara dan yang memberi makan makhluk-makhluk yang lainnya. 1 Petrus 3 ayat 20 mencatat bahwa memang ada 8 orang yang tertolong di dalam bahtera Nuh. Dan ini juga dicatat di dalam Kejadian 7 ayat 7 bahwa Nuh masuk ke dalam bahtera bersama ketiga putra-putranya, Sem, Ham, dan Yafet bersama istri-istri mereka sehingga jumlahnya adalah 8 orang. Nah, makanya sekarang sudah ada jawabannya nih kenapa orang Cungkok suka angka 8. Pak. Sukanya akan begitu. Aksara yen artinya continue atau carry on. Terdiri dari shui, air, ya. Kemudian ada go, mulut. Apa sih maksudnya di sini secara filsafat dari Tiongkok ini? Bahwa Allah memulai kehidupan baru setelah bencana air bah, shui, dari 8 orang keluarga Nuh, ya. Dan masing-masing mereka menjadi makhluk yang berbicara, go. Ya. To carry on, melanjutkan kehidupan. Jadi inilah aksara yen yang artinya to continue, to carry on. Nah, kemudian ada aksara ta. Nah, ta ini artinya menarik. Aksara ta ini terdiri dari aksara tu, tanah. Kemudian ada ta, agree. Bahwa dalam Kejadian 11 ayat 3 dan 4 menulis, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata, membakarnya baik-baik. Anda tahu batu bata itu berasal dari apa? Dari tanah liat. Tuh. Nah, lalu batu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama. Dan Anda tahu, Naaseh, kata Naaseh itu ditulis dalam bahasa Ibrani dengan grammar volitif kohortatif. Nah, kalau volitif kohortatif, let us. Nah, itu kan kesepakatan. Maka ada aksara ta, agree. Wow. Mirip dengan aksara Ibraninya naaseh yang bersifat kohortatif. Jadi pembangunan menara yang dicatat pertama kalinya dalam Kejadian pasal 11 menunjukkan suatu kesepakatan. Ta, bahasa Ibraninya naaseh kohortatif. Untuk membangun suatu bangunan yang mencapai langit dari batu bata. Tuh, ya, yang berasal dari tanah. Levenim itu berasal dari tanah. Menarik kan? Otak-atik gatu, cocok logi. Ya, saya kan sering dikata-katain begitu. Tapi ini cocok. Ya, tapi bagaimanapun ini batasannya hanya hipotesis. Kemudian masih ada shen, artinya to migrate atau to move. Terdiri dari aksara chuo. Chuo. Kemudian ada si dalam artian berjalan. Kemudian ada kata ta besar. Kemudian ada artinya i, artinya afterwards. Bahwa pembangunan Menara Babel itu tidak selesai dilaksanakan. Allah mengacaukan bahasa mereka, kemudian mereka diserahkan ke bumi dengan aksara ini, berjalan kemana-mana, ya. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu, dan terjadilah migrasi besar-besaran setelah insiden Menara Babel, ya. Menara Babel di mana? Di sebelah baratnya Cungkuo. Di sini ada aksara si. Nah, dari wilayah ini terjadi genealogi, asal-usul bahasa-bahasa yang berbeda-beda bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dan ini menjadi bahasan dari atau penelitian yang sangat spesifik dilakukan oleh seorang profesor dari Israel, seorang Hebrew linguis, namanya Profesor Isaac E. Mosesen, yang dia mengatakan Kol haderechim derek Bavel, all roads
Led from Babel. Tahun kemarin, saya bersama-sama dengan Profesor Isaac Mosesen menulis dan meneliti sebuah kajian bahasa Austronesian yang kemungkinan juga berasal dari bahasa Idenik. Judul bukunya adalah The Hidden Hebrew in Indonesian. Kita sedang meneliti ada 500 akar kata yang kemungkinan berasal dari bahasa Iden. Nah, kalau Anda mau meneruskan penelitian ini silakan. Saya kan masih banyak lagi, mungkin ribuan ya. Tapi penelitian kami didasarkan dari penemuan 500 ini dulu. Tentu saja ini penelitian ini boleh dilanjutkan. Kalau Anda tertarik pada kajian linguistik, silakan ya, untuk meneruskan penelitian kami berdua. Nah, ini bahasanya, launching bukunya dan bahasa mengenai buku ini ada di kanal YouTube saya. Nanti Anda bisa melihatnya dalam peluncuran buku The Hidden Hebrew in Indonesian. Saya menulisnya bersama Profesor Isaac Mosesen tahun 2024, tahun lalu. Nah, jadi inilah hipotesis yang sudah kita pelajari bersama-sama. Hipotesis bisa kurang tepat, bahkan bisa salah. Nah, tapi ini menarik untuk kita pelajari bersama, bahwa kemungkinan bangsa China adalah bangsa yang migrasi dari wilayah Sinai. Ya, nanti Anda juga bisa melihat bahasan yang dibahas oleh Rabbi Efraim Palvanov, menarik sekali. Orang ini pinter banget. Saya sangat mengagumi Rabbi Jonathan Sachs. Dan ini ada Rabbi yang jauh lebih muda, yang nggak kalah keren dalam kajian-kajiannya untuk pembahasan pengertian kitab-kitab Torah. Namanya Rabbi Efraim Palvanov. Kalau Anda mendengarkan paparan-paparan beliau, nanti Anda akan mendapatkan kajian dengan wawasan yang tentu saja lebih luas. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari mungkin bulan depan ya. Manusia sebelum Adam, seperti janji saya minggu yang lalu. Baik, kita akan masuk ke tanya jawab. Lo Habasyan Lamed, seorang yang malu-malu nggak dapat belajar. Velo Hakaf dan Melamed, seorang yang angkuh, seorang yang sombong nggak bisa jadi guru, nggak bisa mengajar. Demikian kata-kata mutiara dari Rabi Hillel. Saya kembalikan ke Mas Dimas untuk kita bertanya jawab di bagian yang kedua. Baik, kita tunggu kelasnya Bu Rita. Ya, Di akhir dari kelas ini kami berterima kasih kepada Bu Rita yang sudah memaparkan dengan begitu jelas ya, dengan begitu baik dan menambah wawasan bagi kami semua. Dan kita akan bertemu lagi di pertemuan ke-18 ya, Bu Rita ya. ya, Semoga nanti di bulan Maret 2025. ya. Bu Rita, bolehkah memberikan satu final statement di kelas ini? Baik. Sahabat Circle, pada bahasan sejarah yang ke-17 ini yang berkaitan dengan tahun baru Imlek, tahun 4722 kalender Tiongkok, sekali lagi saya ucapkan Kung Si Fa Chai. Di kelas kita ini menarik. Kita mendapati ada kemiripan antara kalender Tiongkok dan kalender Yahudi yang sama-sama dalam hitungan lunisolar dan sama-sama memiliki libir dengan mengulang bulan ke-12 yang disebut bulan ke-13. Nah, ini pertanyaannya, mengapa mirip? Ada hipotesis bahwa China adalah sebuah kelompok bangsa yang diturunkan dari rumpun Ham, dari putranya Kanaan yang memiliki putra yang bernama Sin. Dari Sin muncul kata Chin. Kajian hubungan kesamaan bunyi Sin dan Sinai menempatkan kemungkinan bahwa dahulu bangsa Sin, yaitu China atau Cina, Chin, Sin, Cina, tinggal di wilayah Sinai yang kemudian berimigrasi ke arah timur. Hal ini diteliti oleh beberapa peneliti Alkitab termasuk Rabbi Efraim Palvanov. Hipotesis tentang hal ini berlanjut pada pemahaman mengenai kajian letterisme filsafat huruf notarikon dalam bahasa Mandarin, Siman, yang secara luar biasa mirip dengan cara pikir orang Yahudi dalam menelaah filsafat hurufnya. Ternyata ada banyak nilai-nilai lambang dan aksara Mandarin yang berkaitan dengan apa yang tertulis dalam kitab Torah, utamanya kitab Bereshit, kitab Kejadian pasal 1
hingga pasal 11. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, hipotesis dari para rabi Yahudi mengatakan bahwa wilayah Sinai bukan wilayah yang benar-benar kosong. Sudah ada penduduk yang tinggal di sana secara nomaden, dan disinilah kemungkinan Sin dari rumpun Ham juga turut mendapatkan pengajaran Musa yang memperoleh Torahnya di Gunung Sinai. Dan tentu saja apa yang kita pelajari ini sifatnya adalah hipotesis, sejenis tafsir. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju. Tetapi menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Sampai bertemu pada sejarah manusia yang ke-18 bulan depan. Tuhan memberkati. Shalom. Bencana